Selamat pagi, perkenalkan saya Desyani Francisca Giawa dari kelompok 1 kelas A 2019-2 akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan saya perawat Desyani yang bertugas pagi ini untuk perawat Ibu. Betul dengan Ibu Afifah? Iya benar. Oh iya Ibu Afifah, tadi saya lihat habis jalan-jalan pagi ya Bu? Iya benar, baru habis selesai jalan pagi. Oke, baru habis jalan pagi. Gimana rasanya Bu setelah jalan pagi? Ya segar habis jalan, cuman agak rasa nyeri gitu di kaki saya. Oh, agak sakit kakinya ya. Oke, tadi Ibu bilang kan sakit, nyeri kakinya kan Bu. Nah itu biasanya nyerinya ini di mana posisinya? Di mana posisinya Bu? Di kaki aja atau mungkin ada tempat lain yang sakit juga? Iya di kaki, terus di bahu juga ada sih. Di bahu, oh, di bahu kanan Ibu berarti sakit juga. Nah itu sakitnya kayak ditusuk-tusuk atau terbakar panas gitu rasanya Bu? Kayak ditusuk-tusuk gitu. Kayak ditusuk-tusuk di kaki, kayak rasa tusuk-tusuk juga gitu Bu? Iya. Di bahu juga? Iya. Oke. Terus menjalar nggak Bu rasanya? Misalnya kalau di kaki dia jalarnya ke atas, kalau di bahu jalarnya ke tangan bawah, ada nggak Bu menjalar? Ada kalau di kaki dia menjalar ke betis. Ke betis. Kalau di tangan ke bawah. Kalau dari bahu sampai ke bawah tangan gitu ya Bu ya. Terus kalau misalnya sakitnya ini mengganggu aktivitas Ibu nggak Bu? Misalnya kan kalau di rumah, kalau Ibu kan ibu rumah tangga, misalnya ganggu kesibukan Ibu sebagai ibu rumah tangga nggak Bu? Kan biasanya ibu-ibu kan urus anak, urus rumah, mengganggu nggak Bu? Iya mengganggu, misalnya kalau dimasak kan, terus tiba-tiba terasa nyeri gitu sih. Berarti mengganggu ya Bu ya? Iya. Terus rasa nyerinya ini dia timbulnya kapan Bu? Kalau misalnya apakah lagi istirahat dia datang sakitnya, atau misalnya Ibu lagi masak atau lagi apa? Ya itu tadi sih, misalnya saya dimasak misalnya, terus tiba-tiba rasa nyeri, atau saya lagi beres-beres rumah gitu, terus datang nyeri. Oh berarti kalau masak berarti pagi ya Bu sakitnya datang? Oke. Gitu. Terus kalau misalnya di bagian kaki sama bahu Ibu ada nggak Bu kayak ada yang berubah gitu dari kaki Ibu, misalnya ada yang bengkak gitu? Iya, ada seperti bengkak gitu. Bengkak di kaki gitu ya? Iya. Di bahu ada bengkak juga Bu? Ada. Oke, di kaki sama bahu ada bengkak. Terus ada perubahan nggak Bu selama Ibu rasakan sakit ini? Misalnya Ibu susah sama sekali nggak bisa bergerak atau kaku gitu? Iya, karena nyeri ini saya rasanya jadi kaku gitu. Aku susah bergerak juga ya Bu. Oke. Oke. Untuk dari keluarga sendiri Bu, kalau boleh saya tanya, ada nggak Bu keluarga Ibu yang juga sakit di bagian kaki atau bagian lainnya gitu? Iya, ada. Nenek saya tuh dulu bahunya itu turun sebelah gitu. Oh, turun sebelah bahunya, berarti ada ya kelainan dari keluarga. Oke. Terus Bu tadi kan saya lihat Ibu suatu jalan pagi terus datang ke sini berbicara dengan saya. Itu saya lihat bentuk tubuh Ibu normal untuk bentuk tubuh Ibu, dan untuk cara berjalan mungkin agak pincang gitu ya, bukan sakit bagian kakinya tadi. Terus Bu karena Ibu tadi bilang ada sakit di bahu, kita periksa dulu ya Bu kekuatan otot Ibu, atau namanya tes tonus otot. Nah, nanti saya minta Ibu tangannya kayak gini Bu, diangkat. Nah, Ibu bisa diangkat tangan berarti ya. Nah, nanti kalau saya akan berikan tekanan di punggung tangan Ibu gitu ya Bu ya. Nanti akan saya nilai. Coba Bu tangannya diangkat. Saya berikan tekanan ya Bu, kondisi Bu. Oke, ini saya lihat Ibu bisa mengangkat tangan, tapi sewaktu saya kasih tekanan di punggung tangan Ibu nggak bisa menahan gitu ya Bu ya, mungkin karena sakit juga tangannya. Nah, jadi nilainya 4 ya Bu untuk tonus otot Ibu. Nah, untuk cara berjalan Ibu pun tadi saya lihat agak-agak pincang, terus langkah-langkahnya pun pendek gitu ya Bu, mungkin karena ada nyeri tadi Bu. Iya. Waktu menapak nyeri nggak Bu? Nyeri sus. Oke, kalau itu Bu ada namanya kelainan antar gigit. Jadi
sewaktu ibu jalan menapak gitu kan terasa sakit, makanya langkah-langkah ibu tadi tuh pendek gitu saya lihat. Oke, itu Bu untuk pemeriksaan awal kita. Nanti akan saya lanjutkan ke pemeriksaan fisik secara lengkap ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, saya sama-sama. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal secara regional kepada pasien. Kita mulai dari bagian leher terlebih dahulu. Kita inspeksi apakah leher pasien ini normal sama bagian kiri dan kanan, atau ada kejadian lordosis hebat dan kejadian miring pada leher pasien. Setelah inspeksi, kita bisa lakukan palpasi dengan cara memposisikan jempol pada tulang servikal dan dua jari lainnya di daerah jugularis. Nah, setelah itu kita mulai dengan meraba bagian servikal dari atas sampai ke bawah. Kita lihat apakah ada benjolan atau pasien kita merasakan nyeri. Kemudian daerah jugularis juga diraba dari atas sampai ke bawah. Kemudian dua jari lainnya kita angkat, lalu kita raba dari atas sampai bagian depan tiroid. Kemudian kita raba juga di sekitar bahu. Kita dengar apakah ada suara klik atau suara patah tulang. Nah, kemudian kita minta pasien untuk melakukan pergerakan leher dari bawah, silakan Bu, ke bawah, kemudian ke atas. Lalu fleksi lateral, memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri, lalu melakukan gerakan berputar atau rotasi. Nah, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan bahu. Kita lihat, kita inspeksi apakah bahu kiri dan bahu kanan itu simetris atau tidak. Kemudian kita bisa lakukan palpasi kepada bahu pasien dengan cara kita fiksasi bagian ini, kemudian kita lakukan perabaan. Kita rasakan apakah ada benjolan atau pasien kita mengeluhkan nyeri. Kemudian bisa juga dengan cara kita minta pasien untuk menggerakkan tangan ke samping, lalu kita raba. Dan bisa juga dengan cara seperti ini. Kemudian kita raba bahu pasien. Nah, setelah itu kita minta pasien untuk melakukan pergerakan bahu, yaitu fleksi, Ibu tangannya ke atas, kemudian ekstensi ke belakang. Lalu kita minta pasien juga melakukan gerakan abduksi ke atas, lalu aduksi, seperti itu. Nah, setelah itu kita periksa bagian siku pasien. Kita lihat, kita inspeksi daerah siku pasien. Kemudian kita lakukan palpasi dengan cara kita angkat tangan pasien, kemudian kita raba seperti ini. Atau dengan cara kita angkat sedikit, kemudian kita lakukan perabaan. Dan diangkat lebih tinggi lagi, kemudian kita lakukan perabaan pada siku pasien. Nah, kemudian kita minta pasien untuk melakukan pergerakan siku, yaitu dengan cara menggerakkan ke depan dan ke belakang. Nah, lalu kita masuk ke pemeriksaan pergelangan tangan. Kita inspeksi terlebih dahulu, kemudian kita lakukan palpasi dengan cara kita pegang telapak tangan pasien, kemudian kita ketuk atau kita raba dengan jari telunjuk, atau bisa juga kita lakukan perabaan dengan menggunakan jempol seperti ini. Lalu kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita minta pasien untuk melakukan pergerakan pergelangan tangan dengan cara ke bawah, kemudian ke atas, lalu ke samping, dan ke samping ke kiri. Kita lakukan pemeriksaan di daerah punggung pasien. Yang pertama kita lakukan inspeksi, kita lihat apakah kondisi punggung pasien kita ini mengalami kelainan seperti lordosis, kifosis, skoliosis, ataupun gibus. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi dengan memposisikan ibu jari di daerah spinal dan menelusuri sampai daerah lumbal. Nah, kita telusuri apakah pasien kita ini mengalami nyeri atau ada kita rasakan benjolan. Nah, setelah itu kita lakukan juga di bagian depan dengan cara yang sama.
dan tangan kita berhentikan di daerah abdomen serta meminta pasien untuk menarik nafas serta menghembuskan nafas, di mana tujuannya untuk menilai kekuatan otot abdomen pasien kita. Nah, kemudian kita minta pasien untuk melakukan pergerakan pada bagian punggung. Nah, untuk pergerakan punggung kita mulai dengan posisi membungkuk. Nah, kemudian tegak kembali tetapi agak mencondongkan badan ke belakang. Nah, setelah itu memutar badan 40 derajat ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan panggul. Kita inspeksi terlebih dahulu bagaimana keadaan panggul pasien, kemudian kita lakukan palpasi di daerah tulang panggul pasien. Kita kaji apakah ada benjolan atau pasien kita merasakan nyeri. Nah, kemudian kita lakukan pergerakan daerah panggul. Pergerakan pada daerah panggul, kita minta pasien untuk mengangkat kaki setinggi 140 derajat. Silakan Bu diangkat kakinya. Nah, begitu juga dengan kaki yang sebelah. Nah, kemudian kita meminta pasien untuk menelungkup. Nah, untuk posisi menelungkup, kita minta pasien untuk mengangkat kakinya setinggi 10 derajat. Ini sih, Bu. Nah, begitu juga dengan kaki sebelahnya. Lalu, kita minta juga pasien untuk mengangkat kaki, menepuk kaki, permisi Bu. Kemudian diarahkan keluar dan ke dalam. Begitu juga dengan kaki yang sebelahnya. Kemudian untuk pergerakan panggul lainnya, kita minta pasien untuk menggerakkan kaki keluar dan ke dalam. Sebenarnya juga. Lalu kita minta pasien untuk mengangkat kaki, diangkat kakinya Bu. Kemudian digerakkan ke daerah keluar dan ke dalam. Itu dengan kaki yang sebelahnya. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan diskrepensi atau kesenjangan anggota gerak. Kita mulai dengan menggunakan meteran. Kita ukur dari bagian sias, dari bagian malleolus ke bagian sias. Kemudian kita bandingkan antara kaki kanan dan kaki kiri, serta kita ukur dari malleolus hingga ke bagian pusat pasien. Kita ukur dari tulang malleolus sampai ke sias. Lalu kita ukur yang sebelahnya. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan dengan mengukur malleolus sampai ke pusat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada daerah lutut pasien. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu apakah antara tulang lutut kanan dan kiri di kakinya itu sama atau simetris. Kemudian kita lakukan palpasi. Kita minta pasien untuk duduk dengan sedikit kaki diangkat. Nah, kemudian kita palpasi lutut pasien apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita bisa meminta pasien untuk melakukan pergerakan lutut. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan pergerakan lutut dengan cara meminta pasien mengangkat kaki terlebih dahulu. Diangkat kakinya Bu, kemudian ditekuk. Nah, untuk kaki yang sebelahnya juga seperti itu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di ankle atau kaki. Yang pertama kita inspeksi kaki pasien, kemudian kita lakukan palpasi dengan cara meraba kaki pasien apakah ada benjolan atau pasien kita merasakan nyeri. Kemudian kita bisa minta pasien kita untuk melakukan pergerakan di ankle atau kaki dengan cara kaki digerakkan dengan sedikit menekuk, kaki
digerakkan ke bawah, kemudian ke atas, lalu digerakkan ke bagian dalam dan bagian luar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan uji PALES, di mana untuk memeriksa apakah pasien kita terkena sindrom tuner karpal atau tidak. Di mana nanti pemeriksaannya ini jika pasien mengalami kesemutan, maka pasien dicurigai mengalami sindrom tersebut. Nah, caranya bisa kita minta pasien untuk mengangkat tangan, ibu tangannya diangkat, kemudian dilipat, lalu minta pasien untuk menarik tangannya dan pergelangan tangan itu ditekuk. Nah, kita tunggu selama 60 detik. Jika setelah 60 detik atau sebelum 60 detik pasien kita mengatakan mengalami kesemutan, maka dicurigai pasien kita ini mengalami sindrom tuner karpal. Boleh turunkan lagi, Bu. Nah, uji selanjutnya adalah uji TINELS, di mana tujuannya sama untuk memeriksa apakah pasien kita ini mengalami kesemutan, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu kita melakukan pengetukan pada pergelangan tangan pasien kita. Permisi, Bu. Nah, kita lakukan pengetukan 3 kali di daerah pergelangan tangan pasien. Nah, apakah jika misalnya pasien mengeluhkan kesemutan, maka uji TINELS-nya hasilnya adalah positif, dan sebaliknya jika pasien tidak mengeluhkan kesemutan, maka hasilnya adalah negatif. Nah, uji TINELS ini juga bisa kita pakai dengan menggunakan hammer. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara melakukan uji refleks hammer. Dengan menggunakan hammer, kita ketuk patella pasien dengan syarat kaki pasien tidak menumpu di tanah ataupun lantai. Nah, kita ketuk di patellanya. Nah, jika saat dilakukan pengetukan dan kaki pasien otomatis bergerak, maka respon patellanya itu masih baik. Selanjutnya memeriksa tanda benjolan dan tanda balon di daerah patella pasien. Nah, yang pertama untuk tanda benjolan kita fiksasi di daerah patella pasien, lalu kita rasakan apakah ada cairan atau tidak, kemudian kita raba. Nah, selanjutnya untuk tanda balon kita lakukan fiksasi tidak hanya di patella tetapi di sekitar patella juga. Kita rasakan apakah ada cairan atau tidak. Nah, kalau jika ada, maka kita lakukan perabaan kembali di patella pasien. Sekian tindakan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Terima kasih, selamat pagi.